Asalam Banda Aceh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Abdul Somad mengajak sahabat-sahabat khususnya di Banda Aceh dan di seluruh Asalam FM. Zakaria Ar-Razi, perintis kedokteran Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Di barat ia terkenal dengan sebutan Razes. Ar-Razi dilahirkan di Rai dekat Teheran, Iran pada tahun 846 Masehi dan wafat di kota yang sama pada tahun 925 Masehi. Ia juga sering dijuluki dengan Galennya Arab. Seperti telah diketahui, Galen adalah seorang ahli pengobatan sekaligus filsuf Yunani yang sangat terkenal. Sejak kecil ia telah menunjukkan minat dan ketertarikan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Dalam salah satu karyanya, Ar-Razi memberikan informasi yang amat menarik perhatian para peneliti, yaitu tentang smallpox, penyakit cacar. Beliau juga adalah orang yang pertama kali berhasil menggolongkan penyakit cacar menjadi cacar air dan cacar merah. Anda baru saja mendengarkan Ilmuwan Muslim yang dipersembahkan oleh Radio Asalam 107,9 FM It's Campus Radio Station. Mau tahu info seputar dunia kampus? Yuk simak dan ikuti Zona Kampus setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di 107,9 Asalan FM It's Campus Radio Station.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Anjungan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh, edisi 5 Muharram atau bertepatan pada tanggal 1 Juli 2025. Dan Sobat Aslam, Fatin akan menemani Sobat Aslam semuanya hingga tuntas tentunya dalam program Penegah, dan juga akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Ibu Fajri Hairawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, gimana Ibu keadaannya hari ini? Alhamdulillah, walaupun panas ya udah beberapa hari di Banda Aceh nih ya, tapi aktivitas tetap kita jalankan. Masya Allah. Tetap semangat ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah Sobat Assalam ya, kita akan di Penegah kali ini kita akan membahas mengenai yang temanya itu adalah mohon maaf Sobat Assalam, temanya itu adalah menjadi bijak di tengah bisingnya dunia digital. Nah jadi Sobat Assalam, kita akan membicarakan tema tersebut tentunya hanya di 107,9 Assalam FM. Nah untuk itu Sobat Assalam jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 107,9 Assalam FM, Radio Assalam, Radio Getanyo. Radio Assalam Banda Aceh. Ya Sobat Assalam, masih di 107,9 Assalam FM, tentunya masih bersama Fatin sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ya Sobat Assalam, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menjadi bijak di tengah bisingnya dunia digital. Nah di era digital seperti sekarang ini ya Sobat Assalam, kita hidup di tengah banjir informasi ya Bu, dimana setiap orang itu bisa menyuarakan pendapat gitu, namun tidak semua bisa menyampaikan dengan bijak seperti itu. Nah konflik di media sosial, kemudian juga perbedaan pandangan yang tajam ya Bu, hingga maraknya hoax menjadi tantangan serius khususnya bagi generasi muda seperti itu. Nah oleh karena itu pada kesempatan kali ini ya Sobat Assalam, kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan gitu ya, yang sudah Fatin kasih tahu tadi. Nah ini Bu, Fatin mau tanya, menurut Ibu gitu ya Bu, apa sih Bu yang dimaksud dengan istilah bisingnya dunia digital gitu dalam konteks kehidupan masyarakat di saat ini? Oke, baik. Bising ya, bising itu mungkin kalau kita dalam bahasa sehari-hari itu ribut ya. Nah, ribut berarti ribut itu munculnya karena apa? Pasti karena rame-rame kan. Nah, berarti dengan demikian bisa kita simpulkan atau kita definisikan bahwa kebisingan dunia digital itu adalah suatu apa istilahnya banjir konten setiap harinya ya, sehingga konten itu kan bisa berbentuk apa saja ya, baik dari berita ya kan, opini, kemudian apalagi hiburan, dan sampai pada pendapat-pendapat yang bisa memicu atau memantik provokasi di dalam itu. Nah, kebisingan yang terdapat di dunia digital ini menjadi bising itu, kemudian juga dunia digital ini kan kita tahu tempat informasi ya, tapi informasi itu sudah bercampur aduk sekarang. Ada yang valid, ada yang hoax nanti kan. Hoax atau hoax ya namanya, itu udah bercampur itu. Jadi ketika terjadi saling interaksi ini, jadi interaksi itu seringkali juga kehilangan etika dan empati di situ. Nah ini mungkin barangkali yang harus kita kita bicarakan atau kita pandang dengan bijak. Nah bijak di sini juga harus kita tahu juga apa makna bijak. Kita sehari-hari mungkin mengatakan bijak, kamu harus sikap bijak, kamu harus sikap bijak. Itu apa sih sebenarnya? Kalau di kamus KBBI, nah bijak itu berarti pandai ternyata. Tapi pandai itu harus dibungkus dengan kehati-hatian. Orang pandai kan ada juga yang nggak hati-hati. Nah, dia pinter, pandai, tapi kehati-hatian tidak ada. Kehati-hatian dalam di sini memposisikan kita kehati-hatian dalam berpikir, menggunakan logika dengan baik, smart ya barangkali ya. Ini dalam bahasa anak Gen Z sekarang itu smart, be smart, apa segala macamnya. Inilah yang dikatakan bijak seharusnya gitu. Ya baik, terima kasih Bu penjelasannya. Begitu ya Sobat Assalam, jadi bisingnya di sini itu banyaknya informasi,
terkadang banjirnya informasi itu ada hoax juga ya Bu masuk di sana. Nah makanya kita harus bijak dalam bermedia sosial di dunia digital saat ini. Dan kemudian Ibu, bagaimana sih Ibu melihat perilaku generasi muda dalam merespon dinamika media sosial saat ini gitu, terutama dalam hal menyampaikan pendapat nih Bu? Tidak bisa kita pungkiri ya, mungkin Ibu untuk data terkait pengguna smartphone ya, mungkin barangkali atau gawai ya, itu Ibu tidak Ibu temukan atau belum Ibu dapatkan. Tapi barangkali yang kita lihat sekarang ya, dari orang tua atau dari anak-anak sampai orang tua pun itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya gawai. Pasti ada dalam satu keluarga itu, mungkin ada 5 ya, semuanya pasti ada, karena memang pertama butuh, need ya kan. Kebutuhan itu ya tentunya masing-masing berbeda-beda. Orang tua dengan anak-anak penggunaan gawainya ya tentunya berbeda fungsi yang mereka gunakan itu. Nah, terkait dengan bagaimana menurut pendapat saya dengan respon generasi muda ini khususnya ya. Nah, generasi muda ini kan generasi dalam tanda kutip ya, masih dalam pencarian jati diri. Nah, mereka kalau menurut saya sih berpendapat itu enggak tidak ada salahnya. Tapi berpendapat itu harus ada ilmu. Nah, jadi makanya ketika kita ada ilmu, maka kita bisa dengan bijak menyikapi gawai yang di depan kita itu, tidak sembarangan kita gunakan. Nah, jadi itu menurut Ibu ya, ada yang remaja kan banyak ragamnya juga. Ada memang remaja itu sudah berpikir dewasa dia, berarti dia sudah bisa menggunakan bijaknya ini, kata-kata bijak ini sudah dia posisikan dirinya itu ya. Berarti mungkin barangkali dari pendidikan dari orang tuanya. Nah, ini memang luar biasa pendidikan dari keluarga ya, orang tua khususnya. Orang tua itu bukan hanya ayah dan ibu, tapi orang-orang yang dituakan di keluarganya, baik kakek, nenek atau kakaknya sendiri mungkin ya. Walaupun nanti yang seharusnya menjadi orang tua itu memang ayah dan ibu sebutannya di sini ya kan. Nah, ini juga proses remaja ini sehingga ada yang pinter, bijak ya, dalam artian dalam menyikapi bisingnya digital ini ya kan, dalam dunia digital. Kemudian juga ada yang memang karena memang jiwanya itu yang tadi Ibu bilang, lagi pencarian jati diri, dia menggebu-gebu, menjawab, memposting, memforward, melanjutkan segala macam konten yang dia terima itu tanpa ada ilmu. Kita salahkan ya, sebenarnya kita tidak menyalahkan dia juga 100% loh. Karena itu tadi, barangkali pendidikan itu masih harus diterapkan lebih baik lagi oleh kedua orang tua ya kan. Walaupun juga belum tentu kita juga menjudge bahwa orang tua lah yang salah dalam hal ini. Ketika mungkin ada konten-konten yang tidak, mohon maaf, tidak baik dia sebarluaskan, atau mungkin dia nggak tahu loh itu berita hoax, tapi dia sebarluaskan. Nah, barangkali ilmu itu tadi dia belum dapatkan itu, jadi sembarangan dia menyebarluaskan berita yang tidak seharusnya layak dia forward gitu. Oke, Sobat Aslam. Jadi intinya adalah boleh saja ya Bu, generasi muda ini berpendapat di media sosial gitu, tapi harus ada ilmu di dalamnya gitu, sehingga tidak menyalahgunakan, tidak salah share seperti itu. Oke Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, mengapa sih Bu konflik dalam perpecahan akibat perbedaan pendapat itu sering terjadi di media sosial? Itulah ya, mungkin gini, kalau Ibu sih melihatnya dari setiap orang itu kan punya latar belakang berbeda, ya kan? Ada mungkin latar belakang kita lihat pendidikannya, ya kan? Kemudian lagi latar belakang budaya orang Aceh dengan Batak beda loh, Aceh dengan Jawa beda. Nah, itu mungkin barangkali bisa kita ambil satu titik temu, bahwa bukan titik temu sih, bahwa kita bisa melihat bahwa terjadinya banyak silang pendapat dalam media sosial itu ya karena itu pendidikan. Barangkali dia berpendapat seenaknya, sementara kita lihat agamanya beda loh dengan kita misalnya kan, Muslim, non Muslim, atau Muslim, Kristen dan lain sebagainya ya. Kemudian lagi pengalaman hidup. Nah,
generasi muda barangkali ya bisa kita katakan masih seumur jagung loh pengalaman hidupnya. Beda mungkin jika kita melihat pendapat dari orang tua ketika berkomentar dalam medsos itu. Nah, tentunya lebih santun, ya kan? Ya kalau generasi muda ya bahasa mereka, bahasa generasi Gen Z itu ya kadang-kadang yang orang tua nggak tahu pun, atau kadang-kadang generasi Z itu sendiri ada yang nggak tahu juga maknanya. Nah, apa yang diucapkan oleh sesama mereka sendiri, ya gitu ya. Makanya itu perlu ilmu yang baik lah untuk menanggapi segala sesuatu yang sedang overload ya mungkin ya ini ya, overload informasi karena kan banyak sekali itu ya, baru kita buka itu ya. Kemudian ada lagi kebebasan berpendapat di ruang digital, itu kan nggak ada sekat itu. Ya kan, ruang digital kan nggak ada sekat, nggak ada apa istilahnya penyekatan dari aplikasi atau platform apapun itu untuk kita mengeluarkan pendapat, nggak ada. Nah, siapa aja boleh, dari pakar atau netizen yang biasa, semua aja boleh berpendapat. Nah mungkin itu, jadi sehingga antara pakar dengan netizen yang biasa, ya tentunya berbeda lah pendapatnya. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, ya kan, gitu. Betul. Kemudian lagi, nah ini mungkin yang sering sekali adanya anonimitas yang memicu konflik. Anonimitas itu orang yang akun itu ya, pengguna mereka sering menggunakan nama samaran. Nah, dengan menggunakan nama samaran ini mereka bisa berpendapat seenaknya tanpa ada prinsip di diri mereka itu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka ucapkan atau mereka ketik atau mereka komentari. Nah, gitu. Ini mungkin beberapa hal yang Ibu lihat kenapa sering terjadi silang pendapat atau berpendapat di media sosial. Oke, nah jelas sekali ya Sobat Assalam, ternyata memang perbedaan itu ya terjadi karena latar belakang yang berbeda, seperti itu. Oke Bu, mungkin masih banyak sekali pertanyaan yang ingin Fatin tanyakan, namun ya setelah ini ya Sobat Assalam, untuk itu Sobat Assalam jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 107,9 Assalam FM. Radio Assalam Banda Aceh. Zakaria Ar-Razi, perintis kedokteran Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Di barat ia terkenal dengan sebutan Razes. Ar-Razi dilahirkan di Rai dekat Teheran, Iran pada tahun 846 Masehi dan wafat di kota yang sama pada tahun 925 Masehi. Ia juga sering dijuluki dengan Galennya Arab. Seperti telah diketahui, Galen adalah seorang ahli pengobatan sekaligus filsuf Yunani yang sangat terkenal. Sejak kecil ia telah menunjukkan minat dan ketertarikan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Dalam salah satu karyanya, Ar-Razi memberikan informasi yang amat menarik perhatian para peneliti, yaitu tentang smallpox, penyakit cacar. Beliau juga adalah orang yang pertama kali berhasil menggolongkan penyakit cacar menjadi cacar air dan cacar merah. Anda baru saja mendengarkan Ilmuwan Muslim yang dipersembahkan oleh Radio Assalam 107,9 FM It's Campus Radio Station. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Dengarkan beramai-ramai Radio Assalam pada frekuensi 107.9 FM atau boleh layari www.radioassalam.com. Assalam Radio Getanyo Madu, milik kita semua. Assalam FM. Ya Sobat Assalam, masih bareng Fatin dan juga Ibu Hairawati. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya sedikit penjelasan dari Ibu, yang mana perbedaan pendapat di media sosial itu terjadi ya karena adanya latar belakang yang berbeda tentunya. Dan juga untuk berpendapat tidak ada sekat di dalamnya ya Bu ya. Dan selanjutnya Bu, Fatin mau bertanya mengenai langkah yang seperti apa sih Bu yang bisa dilakukan oleh generasi muda agar dapat menjadi penengah yang bijak tentunya dalam konflik digital. Oke. Kalau menurut Ibu sih
barangkali terkait dengan generasi muda nih ya, lagi-lagi ya, mungkin generasi muda ini bisa dikatakan remaja yang mau menuju dewasa ya. Nah itu ya yang pertama itu harus ada jiwa empati itu, berempati ya. Di sini bahwa yang perlu diingat tidak semua orang mempunyai latar belakang yang sama. Tadi kayak pengalaman hidup, pendidikan, budaya yang sama, apalagi agama. Mungkin kalau agama udah berbicara keyakinan kan, tapi itu juga sering terjadi gesekan loh. Nah, ketika itu tidak kita pahami, ya ribut. Rame akhirnya tuh di di medsos, ya kan? Akhirnya yang seharusnya kita harus di Indonesia khususnya ya harus membangun tingkat toleransi agama yang kuat antar sesama umat beragama ya. Jangankan itu, barangkali intern kita saja ya, agama Islam saja ya karena guru yang berbeda ya akhirnya mendapatkan atau memperoleh ilmu yang berbeda, itu juga bisa terjadi gesekan ya. Kemudian yang kedua, nah baca tuntas sebelum bereaksi. Ini sering ini potongan kemudian tensi atau marah, kemudian akhirnya sembarangan menulis atau berpendapat sehingga itu memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Pendapatnya ketika ditulis itu, makanya sekarang orang banyak mengatakan kalau dulu ada peribahasa hati-hati dengan mulutmu ya. Mulutmu adalah harimaumu. Sekarang jarimu adalah harimaumu. Malah kadang-kadang dengan jari jemari kita ini kita bisa dilaporkan ke polisi ya kan, akibat ya salah kita berpendapat. Kemudian mungkin satu hal di sini yang Ibu perlu ingatkan, ini kan konten sosial itu kita kan tidak berkontak fisik. Jadi kita tidak mengenal siapa dia, siapa lu, siapa saya, dia nggak kenal siapa saya ya suka-suka saya lah. Ini nggak boleh karena ya mau nggak mau dunia digital ini ya harus kita hadapi dengan itu tadi, dengan bijak, karena jangan sampai terjadi huru hara lah ya, barangkali ya lebih tepatnya. Kemudian jangan langsung terpancing emosi, mungkin barangkali hampir sama ya, baca tuntas sebelum bereaksi. Karena dengan ketika kita baca tuntas, oh ini maknanya seperti ini loh, saya sikapinya seperti ini, saya meresponnya seperti ini loh, seharusnya seperti itu. Tapi ketika kita lagi-lagi saya nggak ngerti loh nih apa yang disampaikan, tapi sok-sok mengertikan diri sendiri, nah ini juga akan terjadi. Maka itu jangan sampai, maka kita harus baca tuntas sebelum bereaksi. Kemudian jangan langsung terpancing emosi. Nah, kadang kan ada orang ketika kawannya atau dalam medsos ya, mungkin barangkali bukan generasi muda barangkali ya, jadi yang memprovokasi itu banyak sih orang di dalam medsos itu, sehingga kita ikut terprovokasi. Nah ini bagaimana caranya kita menahan diri, jangan sampai kita ikut mengomentari hal yang tidak sepatutnya kita komentari, ya kan? Itu sering waktu pemilu kayaknya ya. Waktu pemilu itu sering sekali, itu banyak sekali. Kemudian bangun diskusi dengan sopan, kan? Jadi komunikator yang bijak, ya. Jangan hanya kita hanya menjadi komunikan, tapi kemudian ketika menjadi komunikan bijak, tapi ketika menjadi komunikator lah kok nggak bijak pula, ya. Jadi itu jangan. Bukan diskusi itu kan untuk membangun suasana yang nyaman ya kan, maksudnya istilahnya bukan dalam artian menyerang, ya kan. Nah, jadi ya harus demikian menurut Ibu untuk generasi muda itu menjadi penengah dalam silang pendapat ini. Kemudian jika tidak bermanfaat, ya kan, kita kan bisa secara logika itu tadi, makanya kadang ketika logika tidak ditempatkan pada tempatnya, akal itu tidak tempat pada posisi yang sebenarnya, maka ya itu tadi akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi ketika itu ada, kita melihat atau generasi muda ini melihat di medsosnya itu bersimilar, ketika diskusi sudah dibangun tapi kemudian tidak bermanfaat, ya tinggalkan aja, itu aja, jangan ikut nimbrung. Gitu. Oke, baik. Jadi Sahabat Assalam, untuk langkah bagi kita generasi muda gitu ya untuk menjadi penengah ini adalah dengan cara ya berempati tadi ya, seperti yang dibilang Ibu. Kemudian juga kita harus baca tuntas dulu gitu sebelum kita share gitu apakah benar beritanya atau tidak, seperti itu. Dan selanjutnya Ibu, bagaimana pendekatan yang tepat untuk menyadarkan teman gitu ataupun orang terdekat yang terlanjur menyebarkan hoax Ibu, agar nggak menimbulkan ketegangan sosial nantinya? Oke.
lagi-lagi mungkin kita harus mengedepankan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Ya, karena dengan komunikasi yang baik tentunya ya dari kita ya mungkin sebagai temannya atau sebagai bestinya itu kan dengan cara yang santun, dengan cara sebaik-baiknya. Karena kita barangkali ini kan orang terdekat kita kan, kita paham atau kita setidaknya sedikitnya sudah paham kenapa dia mengomentari hal tersebut. Jadi mungkin dengan pendekatan komunikasi yang baik ya kan, ngomong dari heart to heart ya, dari hati ke hati, Besti, cobalah kamu pikirkan dulu sebelum berkomentar, atau Besti, komentar kamu itu terlalu ya saya rasa nggak baik loh untuk dikomentari atau kamu posting seperti itulah. Jadi Bu rasa mungkin dengan pendekatan yang santun, yang baik, yang bijak ujung-ujungnya. Nah bijak itu sekali lagi Bu bilang berpikir dengan menggunakan logika yang benar tapi dibungkus dengan kehati-hatian. Karena orang pinter belum tentu bijak. Tapi kalau orang bijak sudah pasti pinter. Masya gitu ya. Oke. Ya Sobat Aslam, intinya adalah dengan komunikasi yang baik ya Bu ya, sehingga kita bisa memberitahu apakah itu salah atau benar seperti itu. Oke, nah selanjutnya adalah menurut Ibu bagaimana membentuk budaya etika digital yang sehat di kalangan generasi muda itu Bu? Oke. Yang pertama sekali kalau menurut Ibu sih, berikan mereka itu pemahaman tentang literasi digital sejak dini. Bisa jadi dengan maksudnya kita memberikan atau menginformasikan kepada generasi muda bahwa mereka itu bukan hanya sekedar pengguna loh, gitu kan. Tapi juga harus ketika menggunakan itu harus berpikir kritis, kan. Jadi terhadap informasi apapun yang masuk dari dunia digital itu. Jadi dengan demikian ya mereka melek digital ya barangkali ya istilahnya ya itu ya. Nah, jadi mereka akhirnya bisa secara bijak menyikapi siliweran silang pendapat yang terdapat di dalam medsos itu ya. Kemudian biasakan penggunaan teknologi itu secara positif, ya kan. Belajar. Ini enggak boleh sih nonton, bukan enggak boleh, tapi atur waktu menggunakan gadget itu, ya kan. Atau gawai ya sekarang ya, ini ya bisa dikatakan gawai mungkin lebih umum ya. Belajar, berkarya, menghasilkan karya apa segala macam kan. Generasi muda itu sebenarnya potensinya ada loh, cuman mereka harus diarahkan. Kadang-kadang ada yang tahu arahnya kemana, kadang-kadang memang harus ini kamu jangan belok ke kanan, kamu jangan ke kiri, atau kamu lurus. Itu harus ada yang ngarahkan. Yang ngarahkan siapa? Guru bisa jadi, dosen, orang tua di rumah, atau orang-orang terdekat dia. Nah, jadi tidak bisa ditinggalkan sendiri loh generasi muda itu. Ini memang harus benar-benar apa. Kemudian, yang seperti Ibu sebutkan tadi, terapkan aturan penggunaan gawai. Misalnya, malah yang menciptakan gawai ini sendiri, katanya ya, Ibu nggak tahu apa benar ini, apa hoax ya itu tadi ya. Untuk diri dia pribadi aja dia batasi. Ya kan? Untuk anaknya sendiri juga katanya. Nah, dia tidak memberikan. Ketika umur anaknya 16 sampai 14 tahun baru dia berikan. Kita sekarang enggak. Banyak anak-anak kita lihat nangis, anak-anak kecil ya mungkin ya. Itu untuk mendiamkannya kasih HP gitu. Kasih HP. Ini sebenarnya pendidikannya. Tapi mau nggak mau kadang-kadang seorang ibu tuh nggak tahu lagi berpikir secara jernih karena udah kesibukan dia luar biasa di rumah. Ketika bagaimana cara mendiamkan anaknya tuh, anak sekarang emang luar biasa ya, ketika disodorkan HP langsung diam. Nah itu kemudian terapkan penggunaan gawai berapa jam kah untuk pribadi diri generasi muda itu sendiri ya. Kemudian tanamkan nilai etika dan tanggung jawab menggunakan digital. Nah itu tentunya pada diri pribadi masing-masing remaja itu ya. Tapi juga tidak terlepas dari pengawasan dari pihak-pihak terdekat, keluarga ya, guru atau teman. Oke, nah sahabat Assalam ya, yang disampaikan oleh Ibu memang luar biasa sekali, isinya daging semua dan bisa kita terapkan ya Bu dalam kehidupan kita tentunya. Dan untuk itu sahabat Assalam jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 107,9 Assalam FM, Radio Assalam, Radio Getanyo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Abdul Somad mengajak sahabat-sahabat khususnya di Banda Aceh dan di seluruh Indonesia, mari kita dengarkan Radio Assalam 107,9 FM. Nikmati, peroleh kebaikan, hidayah bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Idrisi, pembuat bola dunia pertama. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Abdullah bin Idris Asy-Syarif. Ia dilahirkan di Ceuta, Spanyol pada tahun 493 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1100 Masehi. Dan ia wafat pada tahun 560 Hijriah atau 1165 Masehi. Ia dikenal dengan nama Asy-Syarif Al-Idris karena silsilah keturunannya yang agung. Al-Idrisi adalah seorang dosen ilmu geografi bagi orang-orang Eropa dan masih senantiasa dianggap sebagai seorang guru besar di Eropa selama 3 abad berkat peta dunia pertama yang telah dibuatnya. Al-Idrisi dikenal masyarakat barat sebagai seorang ahli geografi yang telah membuat bola dunia. Beberapa sarjana bahkan menyanjungnya sebagai ahli geografi terbesar di abad pertengahan. Anda baru saja mendengarkan Ilmuwan Muslim yang dipersembahkan oleh Radio Assalam 107,9 FM It's Campus Radio Station. Ya Sobat Assalam, masih di 107,9 Assalam FM. Tentunya masih bareng Fatin dan juga Ibu. Dan sekarang Fatin mau bertanya lagi Ibu mengenai bagaimana peran penting generasi muda dalam membangun ruang media sosial yang damai, kemudian juga informatif dan saling menghargai Ibu. Oke, baik. Lagi-lagi berbicara tentang generasi muda ini sebenarnya dia ini kan menjadi penerus nanti ya dari generasi di atasnya ya kan. Dan memang negara khususnya atau mungkin berpijak dari keluarga dulu ya. Dari keluarga itu memang harus memberikan pendidikan yang layak dan benar. Tidak hanya layak tapi juga harus benar agar nanti anaknya atau generasi dia selanjutnya itu menjadi generasi yang mumpuni. Dalam artian mumpuni bukan dalam hal yang tidak baik, tapi tentunya kita terus mengarahkan kemampanan dia nantinya itu menuju ke masa depan dia yang sebenarnya. Karena tentunya masa depan ibu dengan masa depan kalian nanti berbeda. Gitu juga kan masa depan kalian dengan orang tua kalian tentunya ya berbeda. Ini digitalisasi ini juga buat ibu mabuk juga nih sebenarnya. Mabuk dalam artian seperti ini loh ya kan. Kan kita tahu internet itu muncul tahun berapa itu. Itu sebenarnya internet itu bukan untuk penggunaan umum loh. Tapi masih dalam penggunaan di Departemen Ketahanan ya, Kemiliteran Amerika Serikat lah itu tahun 1969. Baru kemudian beralih ke 1980, nanti mungkin bisa diinikan lagi ya, dilihat lagi ya, 80-an itu baru muncul aplikasi internet, tapi itu masih dalam batas-batas yang ini. Kemudian muncul ada triple W. Nah, itu baru bisa di khalayak ramai atau umum bisa menggunakan. Sehingga 2000 baru dikenal dengan digitalisasi. Nah, kita nih 2020 seingat Ibu baru kita mengenal digitalisasi ya, sementara negara lain, Jepang terutama atau negara-negara yang telah maju itu udah duluan. 2010 itu sebenarnya masa-masa puncaknya digital. AI mereka sudah kenal. Kita AI kenalnya baru sekarang loh. Ibu juga terkejut. Pas Ibu baca-baca ternyata 2010 di negara maju itu udah mengenal mereka AI. Nah, kita aja ternyata seperti ini AI. Mereka menggunakan AI itu untuk istilahnya ya berkolaborasi dengan ide yang mereka punya sendiri, kemudian mereka meminta bantu dengan AI itu ya kan, istilahnya itu artificial intelligence ya, kepandaian buatan ya. Ya walaupun kita bilang pandai, mereka ya masih di bawah kita juga lah, kita makhluk yang diciptakan oleh Allah luar biasa itu ya. Oke, yang menjadi pertanyaan tadi, peran penting generasi muda dalam membangun ruang media sosial yang damai, informatif dan saling menghargai itu ya, mereka itu harus melek teknologi loh. Mereka itu harus melek digital dan informasi. Nah, ya kan?
Meleknya itu ya bagaimana? Kalau ketika mereka melek itu mereka pinter, pandai, paham terkait dengan digital dan informasi yang luar biasa ini. Diharapkan dengan pemahaman mereka seperti itu, mereka bisa membedakan mana berita yang benar dan mana yang tidak atau hoax gitu. Itu sebenarnya perlu melek digital itu bagi generasi muda. Kemudian untuk apa lagi? Agar ketika berita itu berseliweran di medsos mereka itu bisa mengecek kebenaran berita itu dari situs ya barangkali ya situs-situs valid. Mungkin cek fakta ya namanya ya atau apa. Jadi jangan kadang-kadang kan apalagi nanti lihat lagi ini berita ini dari WhatsApp ya kan. WhatsApp itu ini nggak bisa sembarangan kita forward sebelum kita melihat kebenaran berita itu. Makanya ada dalam Islam, mungkin dalam ilmu dakwah juga ya. Dalam Islam lah mungkin walaupun kemudian berada di ranah ilmu dakwah ada namanya tabayun, verifikasi ya atau apa ya verifikasi nggak salah Ibu ya. Mencari kebenaran data itu dulu loh sebelum Anda menyebarkan atau sebelum Anda menyampaikan ke pihak yang lain. Itu dalam Al-Quran itu apa yang nggak ada dari yang nggak kita tahu sampai yang dari yang bisa masuk akal dengan yang di luar akal juga ada dalam Al-Quran. Ya kan? Orang dulu mungkin nggak tahu bisa sampai ke bulan. Al-Quran udah duluan. 15 abad yang silam itu udah ada. Cuman yang diteliti ya kebetulan penelitinya bukan kita pula ya, bukan muslim ya. Non muslim yang membaca itu kemudian mereka bisa menemukan kecanggihan ilmu gitu. Kemudian dengan melek itu generasi muda bisa pandai dia digital informasi yang benar itu mereka bisa mengedukasi teman-temannya. Ya kan? Dengan membagikan sumber yang layak dan terpercaya. Jadi nggak sembarangan gitu. Kemudian menjadi komunikator yang bijak, menghindari ujaran kebencian itu kan komunikator yang bijak, ya kan? Menghindari penggunaan kata-kata kasar. Sekarang mohon maaf loh banyak loh kata-kata kasar yang ibu pertama nggak tahu, ternyata itu kata kasar, ya kan? Hanya bahasa generasi itu yang tahu. Bahasa kami ya pikir ya bahasa mereka ya bagus. Ternyata ketika kita telusuri harusnya akhirnya para orang tua harus belajar juga ini. Harus melek, bukan generasi muda aja. Orang tua juga kalau mau mendidik anaknya supaya berjalan yang benar dalam penggunaan media digital, seharusnya orang tua lo harus paham terlebih dahulu terkait ini. Jangan nak jangan ini ya, nak jangan itu ya, nak jangan buka snap, nak jangan buka ini. Sementara kita nggak tahu apa isi snap ya, kita tahu pun tapi kita nggak pernah melihat isi snap itu. Kemudian mendorong diskusi sehat kan dengan komunikator yang bijak itu kan kita bisa berbicara sopan dan berbasis data. Kemudian membangun narasi positif dan inklusif. Ini maksudnya itu bisa buat konten kreatif ya kan, konten dakwah ya kan, mengajak orang lain berbuat kebajikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak loh membuat video apalagi di TikTok sekarang banyak sekali berseliweran hal-hal yang aneh loh, walaupun tidak sedikit. Nanti kadang-kadang kita buka ada Hanan Ataki, ada Ustadz Felix Xiao, ada Ustadz Adi Hidayat dan kawan-kawannya lainnya ya. Kemudian dengan membangun narasi positif itu bagaimana lagi? Untuk mengangkat isu-isu dengan sudut pandang yang netral. Ya, isu-isu kan banyak ya yang barangkali yang berpihak sebelah nggak sesuai dengan apa menjadi aturannya ya kan. Itu juga harus kita pahami. Kemudian meredam konflik dengan konten yang mencerahkan. Ya buat kontenlah yang bagus ya kan. Ketika mungkin orang memunculkan konten yang tidak bagus, bagaimana caranya generasi muda yang komunikator yang bijak ini membuat konten untuk meredam itu. Jangan pula membalas konten itu dengan konten yang sama. Ya mana amar ma'ruf nahi mungkarnya. Nah, gitu ya. Jadi bukan memprovokasi lagi. Udah ada konten, oh kita ini lagi. Nah, apalagi dari mungkin yang berseberangan server mungkin ya. Apa jelaskan servernya beda ya kan. Aduh, ibu juga pertama nggak tahu apa itu server beda. Rupanya beda agama. Kemudian menjadi agen perubahan di komunitas digitalnya sendiri. Dengan cara bagaimana? Membentuk forum diskusi yang konstruktif, yang membangun. Bukan pula anti forum diskusi untuk saling menjatuhkan orang apa segala macam ya kan. Tapi kalau generasi muda yang memang bijak, kan kita bicara tadi kan bijak dalam menggunakan medsos ini ya kan. Jadi pintar tapi juga harus
kehati-hatian dalam diri pribadi generasi muda itu harus ada. Kemudian apa lagi? Melaporkan. Nah, kalau emang sanggup melaporkan konten-konten yang nggak bagus itu ke pihak yang berwenang, ya kan? Siapa yang berwenang dalam hal ini ya kita lihat nanti siapa, apa kepolisian dan sebagainya ya. Kemudian gunakanlah pengaruh itu untuk kebaikan. Pengaruh ini mungkin jadi influencer, ya betul nggak nih sebutan influencer ya? Influencer ya kan? Jadi influencer itu mungkin banyak sekarang generasi muda itu kan. Jangan pula, mohon maaf, ada juga influencer yang dia menggunakan pakaian tutup aurat tapi jangan seperti itu. Buatlah yang influencer buat pengaruh yang positif lebih banyak daripada yang tidak positif gitu. Yang tidak positif alangkah baiknya dihilangkan. Dan jangan pula itu yang lebih ditonjolkan. Yang sekarang ini banyak kita lihat influencer banyak ditonjolkan hal yang aneh. Karena kita tahu kalau ketika menonjolkan hal yang aneh viral. Cuan masuk. Na'udzubillah, jangan sampai. Ada cuan itu ya, rezeki itu Allah nggak akan pernah salah memberikan loh. Ada saja rezeki walaupun kadang-kadang konten yang kita buat itu nanti nggak ada orang yang lihat, nanti nggak ada orang yang komentar, nggak ada like, subscribe atau segala macam. Percaya, yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki tepat sasaran. Nah gitu. Mungkin ini dari Ibu terkait dengan apa tadi, peran penting generasi muda itu tadi. Masya Allah ya Sobat Assalam, isinya luar biasa sekali Bu. Fatin juga akhirnya melek gitu, sadar gitu ya Bu. Oke Sobat Assalam, dan sudah masuk di penghujung waktu ya Bu. Oh iya. Fatin habis ya. Iya. Untuk terakhir Bu, apa pesan Ibu gitu ya bagi generasi muda lagi-lagi agar mampu gitu Bu untuk menjadi pribadi yang bijak juga seperti yang Ibu katakan di tengah derasnya arus informasi dan opini digital saat ini. Ya, baik, untuk menutup pembahasan kita kali ini ya, Ibu hanya bisa berpesan sedikit bahwa budaya digital sehat itu bukan hanya tentang mengurangi waktu kita menatap layarnya itu, tapi tentang bagaimana mengelola cara berpikir, ya kan, bersikap juga berinteraksi di ruang digital secara bijak, serta bertanggung jawab. Itu saja. Makanya jangan menggunakan nama samaran. Gunakanlah nama yang sebenarnya, karena mungkin dengan nama sebenarnya itu menjadi benteng kita untuk bisa bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Jadi karena nama sebenar kita sudah dikenal atau mungkin orang ramai yang kenal kita, akhirnya kita nggak sembarangan berkomentar, berpendapat. Oke, mungkin ini dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan kesadaran bagi kami semua ya, khususnya bagi Fatin juga. Dan terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya ke studio. Terima kasih Ibu. Oke, Sobat Assalam, tadi pembahasan kita pada hari ini isinya daging semua. Semoga Sahabat Assalam bisa mengambil pelajarannya dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Dan dengan mengucapkan walhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari UIN Araniri, inilah 107.9 FM Voice of Araniri. Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, peletak dasar ilmu optika dan ahli fisika. Tak banyak orang yang mengetahui bahwa orang pertama yang menjelaskan mengenai mekanisme